Oke, tes, apakah suara saya sudah terdengar ya, teman-teman? Sudah terdengar, Mas. Oh, ya. Sudah terdengar, Pak. Sudah. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sebelumnya selamat pagi kepada Pak Riza dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara pembekalan hari ini. Tak lupa pertama-tama marilah kita panjatkan marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir dalam acara pembekalan kali ini. Mungkin acara pertama adalah yaitu sambutan dari Pak Riza, mungkin dari ada patah dua kata mungkin dari Pak Riza, monggo untuk dipersilakan. Iya. Tolong di mute ya suaranya yang baru masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Indra dan juga semua asisten yang sudah mempersiapkan acara ini. Jadi setelah 2 tahun ya, mungkin sebagian dari di sini sudah banyak yang WA secara langsung ke saya ya, kapan dimulai praktikum, dan apalagi ini praktikum semester 5 ya. Ada banyak yang sudah bersiap-siap untuk KP, tugas akhir, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf, dari default saya itu ingin praktikum ini dilaksanakan secara luring. Tapi ternyata setelah 1 tahun, kemarin tahun kedua pandemik itu kita berada di puncaknya ya, dan sebenarnya pada waktu Januari kemarin saya sudah membentuk tim dari asisten yang sebelumnya. Nah sayangnya karena tim yang pertama itu sudah banyak yang wisuda dan sibuk dengan karena memang praktikum ini di akhir ya, jadi waktunya pun agak mepet dengan masa perkuliahan asisten ya. Saya yakin juga yang asisten yang sekarang, Mas Rahman dan teman-teman ini, dan Mas Indra juga, ini sudah bersiap-siap juga untuk tugas akhir dan lain sebagainya. Oke. Nah, tapi alhamdulillah kerja keras tim ini benar-benar sungguh luar biasa. Saya yakin sudah mempersiapkan ini. Jadi kalau yang rekan-rekan yang masih kemarin sempat bertanya, ya itu tim sedang bekerja ya. Jadi memang kemarin sampai sampai Februari Maret itu masih tim pertama, dan tim kedua ini yang Mas Indra dan Mas Rahman dan Mas yang lain ya, Mas Fikri, Rinaldo dan sebagainya ini baru direkrut April ya, Mas Indra, betul ya? Kemarin baru bergabungnya, kita meeting pertamanya April ya. Ya betul Pak. Dan itu pun terpotong, kita mendirikan PPKM Puncak ya, karena habis Lebaran itu benar-benar luar biasa itu COVID-nya. Alhamdulillah sekarang sudah turun. Nah sebenarnya saya sangat berharap bahwa ada sebagian yang di Jogja serta di sini mungkin bisa datang ya, tapi sepertinya syaratnya itu cukup berat, masih banyak persyaratan lain. Nah, sehingga keputusan akhir tetap kita masih tetap daring dulu untuk kesempatan kali ini. Nanti mungkin bagi yang berminat untuk menjadi asisten, mumpung yang tim yang saat ini ada di sini masih ada masih kuliah ya, mudah-mudahan mereka segera lulus, okay? Dan saya tidak mengharapkan mereka untuk lama ya, okay? Nah bisa untuk bergabung di lab ya untuk mempelajari alat-alat secara langsung. Jadi mungkin membuat
tim asisten mungkin memberikan kesempatan mungkin satu dua pertemuan untuk menjelaskan secara langsung bagi yang ada di Jogja untuk memperlihatkan secara langsung alat-alat praktikum kita kali ini kira-kira. Tapi nanti ini didiskusikan melihat kondisi juga ya. Dan sebagai informasi saat ini sebenarnya saya dalam masa peralihan, nanti yang akan meneruskan praktikum ini Pak Hafid, tapi saya harapkan nanti saya kira Pak Hafid akan kemarin sudah ikut juga ya dalam tahap persiapan, cuma sepertinya kalau hari ini Pak Hafidnya tidak bisa ya. Kalau hari Jumat pesertanya banyak yang tidak bisa. Oke. Jadi belum punya waktu yang cukup pas, tapi insya Allah nanti yang berikutnya nanti bisa dipimpin langsung oleh Pak Hafid. Oke. Nah, jadi demikian atas keterlambatan ini betul-betul saya sebagai Kaleb dan menjawab praktikum ini memohon maaf, dan semoga walaupun masih dalam kondisi daring ini, materi-materi yang sudah disiapkan oleh tim asisten ini cukup membantu Anda untuk mempelajari sistem fenomena dasar mekanik. Oke. Nah, karena ini juga akan menjadi syarat ya kalau tidak salah untuk tugas perancangan, betul nggak? Praktikum ini atau mana? Saya sepertinya akan menjadi syarat ya. Nah, itu dan semoga nanti walaupun dengan kondisi yang masih terbatas ya, walaupun di luar sudah mulai PTM, pertemuan tatap muka terbatas, tapi teman-teman semua peserta praktikum kali ini bisa mengambil manfaatnya dan menjadikan basic untuk perkuliahan berikutnya. Oke, saya kira demikian untuk sedikit sambutan. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka praktikum fenomena dasar untuk tahun akademik 2019 ya. Dari 2019 ini 2 angkatan ya, dan 2020 ini secara resmi dengan acara pertama kita adalah pembekalan dari tim asistensi. Nanti akan menjelaskan materi, metode, proses yang akan kita laksanakan untuk proses praktikum ini. Oke. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk tim asisten, Mas Indra, dan lain-lain, silakan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Riza atas sambutannya. Berarti praktikum kita sudah fix untuk dimulai. Nah, alhamdulillah. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi mengenai sistem praktikum yang akan berjalan. Mungkin materi yang akan disampaikan oleh Mas Rahman. Monggo dipersilakan Mas Rahman. Baik, terima kasih. Sudah masuk belum ya share screen saya? Sudah, Mas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti pembekalan pada pagi hari ini. Terima kasih juga pada Pak Riza yang telah menghadiri pembekalan praktikum FDM pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin kita langsung mulai saja, teman-teman. Ini untuk Mas Indra, tolong peserta yang lain di admit ya. Ya, baik, Mas. Nah, jadi pertama-tama kita teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi pada praktikum fenomena dinamika dan mekanika ini kita belajar tentang apa sih? Di penjelasan singkatnya kita akan mengetahui tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada sebuah benda baik dalam keadaan diam maupun bergerak dan dalam keadaan solid maupun fluid.
Nah, di sini nanti terkait dengan metode pengajaran, jadi ada 2, yaitu dengan sinkron, di mana nanti teman-teman ikut dalam meeting room yang diadakan menggunakan Zoom ataupun Google Meet, selanjutnya dengan asinkron. Nanti untuk informasi-informasi diumumkan melalui Classroom, dan untuk video nanti bisa diakses di YouTube, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan bisa dari WA, dan juga pada pertemuan sinkron nanti. Seperti itu. Nah, detailnya di sini terkait dengan tugas dari teman-teman dan juga kegiatan. Nanti videonya akan diupload setiap hari Minggu, diuploadnya di YouTube. Selanjutnya teman-teman setelah video diupload, teman-teman akan mengerjakan laporan setelah menonton video tersebut. Nah, batas waktu akhir pembuatan laporan ini maksimal H-1 sebelum jadwal sinkron tadi. Dan ini wajib ya teman-teman. Nanti dalam jadwal sinkron itu juga teman-teman bisa diskusi. Dan untuk harinya sendiri, jadi hari Minggu ini diupload, 6 hari kemudian atau pada hari Sabtu, itu batas maksimal teman-teman buat konsul laporan. Dan juga ini batas akhir konsul laporan. Nah, saat konsul laporan nanti, laporan sudah harus selesai pada modul yang kita jalani. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan format laporan, di sini teman-teman membuat laporan tulis tangan dengan menggunakan kertas A4. Untuk marginnya sendiri nanti, jadi pada kertas A4 nanti dibuat bingkai, bisa print ataupun garis manual. Untuk marginnya teman-teman bisa lihat bagian kiri dan atas itu 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Nah, laporan tulis tangan ini juga menggunakan pena biru. Selanjutnya, pada rumus, itu tulisannya menggunakan warna merah dan diberi kotak warna hijau. Nah, pada proses pengerjaan ini juga terdapat grafik pada setiap modul. Grafik ini ada beberapa modul yang dibuat menggunakan Excel dan beberapa juga menggunakan manual. Jadi nanti para asisten akan nge-share grafiknya, teman-teman bisa print dan garis manual. Seperti itu. Mungkin di screenshot ya biar nggak lupa. Nah, pada format laporan ini nanti terdiri dari yang pertama yaitu judul, misalnya modul 1 terkait dengan apa. Setelah itu untuk poinnya sendiri, ini modul 1, jadi kita menggunakan 1.1 tujuan, selanjutnya di bawahnya itu 1.2 dasar teori, selanjutnya alat dan bahan praktikum, selanjutnya langkah praktikum, lalu analisis data dan perhitungan, selanjutnya kesimpulan, dan yang selanjutnya referensi. Terakhir yaitu ada lampiran. Lampiran ini isinya terkait dengan grafik dan lain-lain. Nah, untuk modul 2 nanti selanjutnya meneruskan saja, jadi 2.1 tujuan, 2.2 dasar teori, modul 3, 3.1, 3.2, dan seterusnya. Ini untuk pemodul yang teman-teman, untuk daftar isi yang, nanti kan ada daftar isi di laporan itu meliputi seperti laporan pada biasanya teman-teman tulis, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, baru masuk ke modul 1 tadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, karena kesimpulan sudah dibuat di setiap modul, langsung saja kritik dan saran. Nah, di sini juga ada terkait dengan peraturan praktikum. Jadi, teman-teman diwajibkan untuk mengikuti kelas screenshot sinkron. Selanjutnya, nanti pada kelas sinkron ini juga ada post test, yang dimana diberikan pada saat jadwal sinkron. Post test ini mungkin sekitar 10-15 menit. Jadi, jika teman-teman tidak mengikuti
jadwal sinkron ini, teman-teman tidak bisa mendapatkan nilai post test. Selanjutnya, wajib mengumpulkan laporan yang benar-benar selesai pada setiap pertemuan. Jadi yang batas akhir-akhir hari Sabtu tadi ya teman-teman. Hari sebelumnya juga nggak apa-apa kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan. Selanjutnya, ketika teman-teman berhalangan untuk mengikuti jadwal sinkron tadi, teman-teman harus mengabari minimal H-1. Dan konsekuensinya jika tidak mengikuti atau mengganti jadwal konsul atau sinkron, maka nilai akan dikurangi 50%. Nah, di sini ada juga terkait dengan bobot penilaian. Jadi, bobot penilaiannya yaitu terkait dengan laporan sebesar 50%, responsi 40%, dan juga post test 10%. Seperti itu. Jadi yang di sini ditekankan adalah tentang laporannya, teman-teman. Semaksimal mungkin teman-teman harus menyelesaikan dalam waktu seminggu tersebut. Nah, di sini ada kontak asisten. Teman-teman harusnya juga sudah masuk grup WA masing-masing ya. Jadi bisa tanya di sana dan pas jadwal sinkron nanti. Ya mungkin itu pemaparan terkait dengan materi pembekalan. Saya kembalikan ke Mas Indra. Ya, terima kasih Mas Rahman atas pemaparan dari materi yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Bang, mau tanya Bang? Ya, mau silakan. Ini kan Mas kita memastikan dulu kalau praktikum ini tulis tangan kan Bang? Ya, betul. Nanti pengumpulannya bagaimana ya Bang? Karena kan ini tulis tangan. Oh ya, belum sampaikan ya. Mungkin saya langsung jawab saja. Silakan Mas Rahman. Jadi ketika teman-teman sudah tulis tangan, laporan nanti harus sebisa mungkin di-scan ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman minimal di foto dijadiin satu file. Fotonya juga foto yang full ya teman-teman. Jangan jangan pada satu kertas itu ke masukin foto itu kan jadi fotonya kurang jelas. Jadi kalau bisa satu halaman itu benar-benar yang teman-teman tulis gitu loh. Jangan halaman itu gimana? Kalau misalkan kayak gitu kan bukannya lebih enak justru di Word ya Bang? Kan kalau kertas kan risikonya tuh banyak gitu, misalkan nanti bisa ketekuk-tekuk atau fotonya nggak full, kurang jernih. Kalau di Word kan langsung bisa di save PDF kan bisa lebih ini Bang, jelas Bang. Jadi sebelumnya mengenai laporan ini sebenarnya dari kemarin-kemarin, dari yang sebelum-sebelumnya juga dilakukan dengan tulis tangan. Jadi para asisten diskusi kemarin kesimpulannya dapatnya seperti ini, seperti itu. Jadi mau nggak mau teman-teman ya harus tulis tangan seperti itu. Maaf Bang, untuk warna pulpennya itu biru apa hitam ya Bang? Tadi kan terkait dengan penulisan selain rumus itu menggunakan pena biru, lalu rumus itu menggunakan pena merah dan bingkai hijau. Jadi banyak nggak bisa ke-back lagi bentar ya. Mungkin teman-teman screenshot ini aja ya karena ini penting benar terkait dengan format laporan nih. Nah, Bang, itu kalau nanti tulis tangan itu untuk revisinya gimana ya Bang? Atau ada direvisi? Kalau itu ditulis tangan nanti untuk revisinya gimana ya? Apa nggak ada revisi? Revisi. Jadi gini ya, jadi kan di laporan ada pembobotan nilai. Untuk maksimalnya teman-teman seharusnya menyelesaikan laporan sampai selesai. Jadi kan ada detailnya nih tentang tujuan, dasar teori, dan bahan, dan dibatasi selama 6 hari. Ketika video diupload hari Minggu, hari Sabtu itu batas akhir teman-teman buat mengumpulkan laporan. Dan ketika laporan itu tidak selesai, ya nilainya seadanya seperti itu.
Mau tanya Bang, Jadi sebentar ya. Jadi sebaiknya teman-teman misalnya pas hari keempat ketika mau konsul ya nggak apa-apa biar juga ketahuan gitu kan. Jadi ada batas 2 hari ke depan buat teman-teman revisi gitu biar misalnya salah di mana gitu. Ketika teman-teman mengumpulkan ya batas akhirnya Sabtu ya teman-teman nggak bisa revisi lagi. Gimana tadi? mau tanya apakah itu apa namanya ada minimal lembar buat laporannya berapa lembar gitu? Apakah ada minimalnya? Untuk minimal sih saya rasa tidak ini ya. Kami rasa tidak terlalu apa ya. Intinya untuk dasar teori itu minimal 1 lembar. Jadi untuk tujuan dasar teori tadi teman-teman bisa gabungkan menjadi 1 lembar minimal. Untuk selebihnya terserah teman-teman. Dan terkait dengan alat dan bahan ini kan memang benar-benar nggak ada batasan karena apalagi perhitungan gitu kan udah jelas di situ apa-apa yang perlu dihitung seperti itu. Oke, terima kasih. Bang. Bertanya, Mas mau bertanya, Mas. Monggo. Mas Rahman, kalau misal ada salah dalam penulisan ya, itu boleh ditipek nggak, Mas? Kan pakai pena ini. Oh iya. Saya rasa nggak apa-apa sih di tipek, tapi jangan terlalu ini ya. Mungkin ganti kertas saja, misalnya tipek udah berapa senti gitu kan, nggak enak juga dilihat. Kalau cuma sedikit-sedikit tidak apa-apa sih. Saya rasa seperti itu. Bang, mau nanya Bang. Jadi dasar teorinya tuh 1 lembar bolak-balik apa 1 halaman aja Bang? Jadi pada dasarnya kan ini 1 lembar aja. 1 lembar itu 1 lembar cuma 1 sisi. Oh, 1 halaman gitu ya Bang. Nah, kan ini di apa ya? Jangan lupa juga terkait dengan balas tulisan ini ya, yang bingkai biru ini ya, itu wajib dibuat. Terima kasih Bang. Izin bertanya Bang. Ya. Pertama, untuk soal sinkron itu tergantung sama asisten ya? Jadi itu kan ada di grup WA, teman-teman diskusi. Jadi teman-teman diskusi dulu, kira-kira bisanya semua. Ya ada beberapa asisten yang mungkin nentuin ya jadwalnya. Jadi teman-teman kalau keberatan bisa komen. Jadi kan tadi ada juga kalau memang teman-teman nggak bisa datang pada jadwal itu kan teman-teman bisa ngabarin asisten minta jadwal pengganti gitu. Karena sinkron itu penting ya. Di sana ada post-test juga nanti soalnya. Oke, terus untuk alat dan bahan itu digambar apa gimana? Kalau kita tulis tangan. Saya rasa ini sih, mungkin teman-teman bisa ini ya, gunain snipping tool gitu ya, biar jadi dari video teman-teman bisa pause dulu, habis itu di snipping gitu kan, diambil gambar yang diperlukan untuk jadikan ini, habis itu di print. Itu nggak terlalu ribet ya. Gambar ditempel gitu ya. Kenapa enggak? Ini aja diketik aja Bang. Biar lebih enak, dari asistennya enak ngoreksi, dari kaminya juga enak ngerjain gitu Bang. Kalau salah pun kan tinggal dihapus yang revisiannya. Kalau misalnya di lembaran itu banyak salah, berarti kan harus ganti 1 kertas semua gitu Bang. Atau enggak teman-teman bisa juga gambar manual kalau memang ini sebenarnya enggak terlalu ini sih kalau masalah alat dan bahan tuh. Seenggaknya biar tervisual gitu ya, makanya diperlukan ini. Bang. Gimana? Makasih Bang. Ya sama-sama. Apa? Tulisnya landscape margin 4433 itu. Enggak, ini potret. Ini karena karena di ini kan enggak terlalu besar.
di gambarannya, jadi kelihatan landscape. Bang. Ya. Bang. Itu tulisan yang di dalam margin itu berapa ini Bang? Ada ketentuannya berapa senti nggak? Nggak ada sih, ini karena manual kan nggak mungkin juga kita gunain. Batas dari kirinya itu berapa misalkan? Jadi bebas aja mau rapat-rapat tulisannya terserah Bang. Dari ya nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Masalah penulisan ya. Oh, ya. Oke Bang. Ya. Bang, mau tanya lagi Bang. Ada toleransi nggak Bang saat pengumpulan? Soalnya kan gini, ini kan bolpennya berwarna gitu ya, penanya berwarna. Nah, ini tuh kalau misalnya kita scan, misalnya warna biru kan bisa jadi warna hitam, terus kalau warna merah juga mungkin merahnya masih ada, cuma kan lebih ke hitam gitu loh Bang. Ada toleransi nggak pas kita ngumpulin? Oh iya ya. Jadi kan scan itu bisa pakai print ataupun pakai apa tuh? Aplikasi-aplikasi gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sana kan ada juga pengaturan ya. Sebenarnya kalau biru itu yang original gitu. Biasanya tetap biru. Itu bisa jadi hitam tuh kenapa tuh? Bang, biasa karena kameranya Bang. Nah, diusahakan teman-teman fotonya foto kan kami kentang Bang. Iya Bang, HP-nya kami kentang. Selama pencahayaannya itu bagus, harusnya fotonya sesuai. Untuk cahaya juga nggak merata Bang, ada yang sisinya gelap gitu. Jadi nggak jelas gitu tulisannya. Sebenarnya itu ini sih, kalian fotonya di tempat di luar rumah gitu kan atau di mana. Ya hal-hal yang seperti itu mah nggak terlalu ini sih. Intinya kalau memang ada deteksi memang benar-benar pena biru itu ditoleransi. Kecuali memang teman-teman menggunakan pena hitam, jadi kan ini lagi beda lagi itu. Bang, permisi mau nanya lagi yang soal foto Bang. Ya. Berarti tadi kalau misalkan alat dan bahan itu kan kita dari video. Berarti kalau mau ini berarti harus di screenshot terus di print ya Bang? Harus di print itu apa harus diguntingi gitu dimasukin ke kertas? Iya. Atau teman-teman juga bisa dari Word, teman-teman masukin semuanya dulu, habis itu kertasnya itu di print langsung seperti itu. Jadi kalian teman buat Word di margin sesuai, dikasih bingkai biru, setelah itu fotonya dimasukin, khusus untuk alat dan bahan ya, foto itu dimasukin, disesuaikan apa, biar nggak mepet-mepet benar, setelah itu di print itu nggak apa-apa. Karena kan itu nggak ada, ya deskripsinya nggak apa-apa sih kalau masalah alat dan bahan. Atau dikosongin aja dulu, setelah di print baru teman-teman tulis. Pakai pena biru tadi. Itu namanya apa alat dan bahannya seperti itu. Izin bertanya Bang. Itu ukuran fotonya berapa Bang? Kalau masalah ukuran foto sih, ini sih apa? Dari teman-teman bebas berapa aja, mau satu foto 1 lembar ya nggak masalah. Yang penting kelihatan ya. Bang, berarti untuk foto itu emang dari capturean video ya Bang? Gimana? Berarti untuk foto apa namanya? Bahan. Dari alat bahan dari capturean video berarti Bang? Ya, mau gambar juga nggak masalah, sama itu tervisualisasi ya. Oh iya. Kalau gambar manual berarti pakai pensil berarti Bang? Kalau gambar manual? Pakai pensil berarti? Pakai pena biru aja nggak apa-apa. Ya, seenggaknya tahu lah, oh ini kayak gini. Maksudnya jangan asal-asal gitu kalau gambar manual gitu kan. Oh iya Bang. Kasih Bang. Sama-sama. Bang mau nanya Bang. Buat margin itu yang biru-biru itu bisa di print nggak Bang? Masuk ke kertas? Bisa. Jadi kalau teman-teman punya printan sendiri itu kalau nggak mau repot print sendiri aja nggak apa-apa, karena ini kalau ngeprint di luar juga lumayan ya. Kayaknya 300 dah satu lembar itu. Dan teman-teman itu banyak. Kalau manual juga masalah. Warna biru kan Bang? Iya, warna biru. Oke Bang. Manual kan digaris-garis dulu.
Bang, mau nanya Bang. Ya, monggo. Kertasnya boleh dikasih garis bantu kan ya? Kayak garis-garis gitu. Biar tulisannya rapih mungkin gitu. Boleh sih, tapi pakai pensil nanti dihapus aja gitu kalau selesai. Kalau buat garis bantu. Gak masalah sih miring-miring dikit tulisannya. Jangan terlalu ini juga sih space-nya tapi. Nah, itu bukannya Ada berapa modul, Bang? Untuk modulnya itu totalnya ada 6 modul. Mau tanya, Mas. Ya, gimana? Berarti nggak ada toleransi buat yang lagi KP ya? Toleransi apa ya? Kalau buat yang absen, kalau yang lagi KP harus tetap masuk ya? Sinkronnya berarti ya? Maksudnya absennya tuh absen apa? Wah, stable lagi jaringan. Masuk nggak? Absennya itu maksudnya gimana? Absen di sinkron atau gimana? Mas Lutfi tadi gimana? Kalau misal ada yang KP, itu harus tetap masuk apa boleh diganti dengan apa hari lain apa gimana gitu? Berarti jadwal sinkron ya berarti ya? Buat konsul-konsul tadi ya? Benar? Nah, tadi kan dipaparin bahwa jadwal sinkron teman-teman jika memang misalnya hari Jumat nih untuk yang lain bisa, Mas Lutfi yang nggak bisa, itu Mas Lutfi bisa chat asistennya buat diganti. Seperti itu. Nanti dikasih proses sendiri juga. Tapi terkait dengan laporan itu memang batas akhirnya maksimal 6 hari ketika teman-teman mengumpulkan pada hari akhir, jadi itu nggak ada revisi-revisinya seperti itu. Ketika telah mengumpulkan di 2 hari sebelumnya atau ini nanti kan di komen misalnya ada yang kurang, bisa lagi direvisi untuk 2 hari ke depannya. Oke, makasih, ya. Mas. Oke, makasih. Mas, bertanya Mas. Ya, monggo. Ini kan sebenarnya lebih dari kalau grafik di print terus digambar di screenshot sebenarnya kan nggak efisien Mas ya. Terus kenapa sih Mas masih nggak soft file aja gitu Mas biar efisien cepat, koreksinya juga gampang gitu Mas? Jadi kan memang kemarin juga saya jawab ya, karena memang praktikum ini tulis tangan, jadi ya kita nggak bisa apa ya, dan berdiskusi juga dengan Pak Riza. Apa ya, ini juga terkait dengan perhitungannya lumayan banyak, dan nanti mungkin untuk data teman-teman beda-beda semua karena menggunakan NIM, jadi bukan efisiennya sih, biar benar-benar memahaminya lebih apa ya, lebih dapet lah kalau ngerjainnya, makanya dibuat jadi tulis tangan, mungkin seperti itu ya, karena saya juga kurang tahu, karena untuk sebelum-sebelumnya memang seperti itu kalau untuk praktikum ini. Oh, jadi alasan praktikum ini tulis tangan karena budaya ya Mas, bukan gimana gitu Mas? Ya bukan budaya juga sih sebenarnya, jadi ya karena analisis datanya banyak, sekalian juga buat ini, karena ketika apa ya,
ketika diketik itu kan bukan ini sih. Ada beberapa mungkin dari yang lain copy paste atau gimana lah. Mungkin seperti itu. Jadi untuk Soalnya, lebih mandirinya lah mungkin. Masuk Mas. Soalnya Mas, semua ini pertanyaan teman-teman saya tadi ini kalau bisa diselesain dengan itu sih Mas, soft file atau enggak misal buat memahami itu dengan tujuannya buat memahami itu yang tulis tangannya yang bagian hitung-hitungannya saja gimana Mas? Terus dimasukin. Iya Mas, menambahi Mas, untuk yang kayak dasar teori segala macam mungkin bisa diketik, yang analisis data bisa ditulis tangan gitu Mas. Karena kan kalau dasar teori segala macam itu banyak ya, dan ada orang yang KP juga mungkin waktunya nggak sempat. Terkait dengan hal tersebut saya kira mungkin teman-teman bisa diskusi bertanya dengan Pak Riza. Saya juga nggak terlalu ini ya terkait dengan regulasi karena memang seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa apa-apa. Apalagi laporan yang dicampur ya, saya kira itu nggak ini gitu loh. Biasanya ya laporan tulis tangan, kalau diketik seperti itu. Untuk laporan sendiri kan teman-teman juga yang ditulis tangan, saya mungkin kalau teman ngambil fisika sama ini gitu, sisanya diketik. Ya mungkin teman-teman jika memang ini bisa disampaikan Pak Riza. Gimana? Masuk Mas. Contohnya itu kan seperti laporan fisika dasar itu Mas, yang tadinya tulis tangan. Nah sekarang itu dipertimbangin dari lab fisika itu mintanya sekarang udah ketik Mas, cukup Mas. Oh ya, makanya mungkin sih teman-teman coba kontak Riza terkait dengan hal tersebut. Karena saya nggak bisa nggak bisa to the point langsung. Oh iya, dan lain-lain. Seperti itu. Jika memang Pak Riza udah live Zoom ya Mas? Mana ya Pak Riza? Halo Pak Riza? Masih. Ya, mohon maaf. Ini terkait laporan yang harus ditulis tangan ya. Betul Pak. Oke, ya jadi memang kita belum bisa memastikan ya, kita belum punya instrumen yang bisa memastikan Anda tidak menyalin laporan dari teman Anda. Jadi yang tim asisten saat ini, jadi sehingga itu alasan pertama. Terus mungkin solusinya kalau Anda memang merasa menulis, mungkin diberikan ringkasan ya. Jadi dasar teori Anda tidak perlu terlalu banyak. Oke, mungkin setengah halaman dan sisanya bisa langsung lebih ke pembahasannya. Oke. Mungkin bisa diringkas di dasar teorinya. Oke, karena dasar teori kan sudah ada. Mungkin seperti itu solusi dari saya Mas Rahman ya. Tapi kalau untuk permintaan Anda untuk diketik, ya memang mohon maaf, kita dari tim praktikum ini memang belum menyiapkan instrumen yang bisa memastikan Anda membuat laporan itu murni. Okay. Lain cerita kalau memang seperti praktikum pengujian material. Oke, kemarin saya lupa yang mekatronik ya, saya lupa. Pengujian material. Material saya kurang tahu juga sih. Pengujian material ya. Nah itu yang jelas di mekatronik itu memang kemarin sudah disiapkan modal praktikumnya langsung pada waktu selesai praktikum Anda diminta membuat semacam ringkasan ya. Jadi di situ Anda bisa mengetik. Nah, itu bisa mungkin bisa instrumennya itu seperti itu, salah satu instrumen yang memastikan Anda menceritakan dan itu laporannya lebih pendek. Jadi untuk kedepannya mungkin itu memang target juga untuk lab konversi energi ini membuat laporan yang memang lebih ringkas. Tapi untuk saat ini memang mohon maaf sekali lagi
kita belum sampai pada tahap itu. Oke, jadi masih menjalankan yang prosedur yang lama dulu. Begitu ya Mas Rahman ya? Iya Pak. Jadi seperti itu. Mungkin solusinya tadi dasar teori itu yang banyak ya, dan itu sudah ada. Ini Anda bisa meringkas dengan kalimat Anda. Oke, nanti tim dari Mas Rahman itu akan memastikan bahwa itu tidak menyalin dari teman Anda, hanya itu aja. Yang penting Anda tidak membuat tidak melakukan kecurangan menyalin laporan ya. Tapi membuat, terserah Anda bisa membuat sependek mungkin, itu saya kira Anda bisa membuat ringkasan-ringkasan yang mungkin semacam jalan cerita Anda saja. Nah itu mungkin bisa jadi poin plus untuk tim penilai ya Mas Rahman ya. Jadi nanti Anda bisa menceritakan pemahaman Anda. Nah itu saya kira bisa jadi solusi juga. Jadi Anda tidak perlu menyalin buku lagi, cukup menceritakan apa yang Anda pahami terkait dengan latar belakang teori itu. Oke, jadi tidak perlu banyak. Itu saya kira cukup setengah 1-2 paragraf aja udah cukup untuk menceritakan satu topik. Nah, mungkin isi laporan nanti bisa jadi, tadi minimalnya berapa ya Mas Rahman? Halaman laporan Pak ya? Apa gimana Pak? Iya, betul. Kalau untuk minimal halaman laporan saya rasa nggak ini ya Pak. Paling terkait dengan dasar teori tadi. Oke. Jadi malah dibebaskan, nggak ada syarat minimal toh. Bisa jadi saya kira total itu bisa paling maksimum juga 3 halaman, berikan grafik, yang penting komponen-komponennya lengkap ya Mas ya. Jadi tadi kan Mas dari tim tadi kan sudah menyebutkan poin-poinnya ini. Nah, itu yang penting ada semua, dan Anda bisa jadi dari tim kan juga sudah tidak membatasi Anda halamannya minimal berapa. Kalau dulu mungkin dibatasi Anda minimal harus menulis sampai 10 halaman paling sedikit. Nah, sekarang kan memang tidak dibatasi. Cuma memang mohon maaf itu tetap harus ditulis tangan karena tadi kita belum punya instrumen khusus ya, dan belum punya standar yang bisa memastikan bahwa tim penilai nanti bisa mengidentifikasi mana yang pekerjaan benar itu Anda yang membuat sendiri dengan mana yang menyalin dari temannya. Nah ini ya itu mohon maaf sekali lagi, itu saya sebagai untuk menyampaikan ke semua peserta seperti itu. Mungkin demikian, kira-kira dari peserta masih ada yang kurang puas untuk solusi seperti ini? Maaf Pak, terus untuk kemudian solusi untuk yang gambar bagaimana ya Pak? Karena solusi yang kami dapatkan masih ngeprint kemudian ditulis gitu. Dan kalau printnya cukup banyak ya lumayan juga gitu. Mohon maaf Pak sebelumnya mungkin. Ada berapa Mas? Ada berapa tuh gambarnya? Gini, mungkin terkait dengan gambar ya teman-teman. Jadi di gambar itu ada alat uji. Mungkin memang alat uji nanti kami asisten yang share. Kita share aja nanti. Dan terkait dengan alat-alat seperti termometer atau gelas ukur, teman-teman bisa ambil gambar dari Google, tidak apa-apa. Teman-teman otomatis kan kalau gambar dari Google harus tetap di print kalau yang manual, atau enggak teman-teman bisa campokin di Word, dibuat bingkai kayak gitu, habis itu di print. Ya tetap harus di print sih. Atau enggak yang seperti yang saya bilang tadi bisa digambar manual. Mungkin seperti itu. Jadi tidak perlu di screenshot nanti. Gimana ini? Siapa tadi yang nanya? Mungkin dari teman-teman apakah masih ada pertanyaan ya? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin
Apakah cukup ya Mas Rahman atau Pak Riza? Assalamualaikum Bang, saya mau bertanya Bang. Halo? Monggo silakan. Ya, jadi berarti dari kesepakatan yang tadi itu kita misal ngumpulin 3 lembar praktikum aja itu kalau memang sudah mencukupi dari semua aspek yang di dalamnya itu boleh ya Bang ya? Gini teman-teman, untuk 3 lembar itu nggak mungkin. Jadi dari yang kita dulu kan para asisten sempat juga ngambil praktikum ini. Jadi itu modul berapa yang paling dikit? Nanti soalnya banyak analisis data dan perhitungan dan grafik. Di sana terkait dengan perhitungannya karena memang lumayan banyak perhitungan, jadi itu nggak mungkin untuk 3 lembar. Seperti itu. Oke Bang, makasih. Apalagi terkait dengan modul yang memang nanti ada banyak benar perhitungannya, atau kelompok 1 apa ya? Mesti Bang, mau tanya Bang. Ya, monggo. Berarti untuk dasar teori tadi ada ininya nggak Bang? Batasan atau minimal untuk sumber pustaka atau referensinya? Atau bebas saja? 1 gitu boleh? Kalau masalah referensi sih bebas sih. Terkait dengan dasar teori seperti yang Pak Riza bilang tadi, terkait dengan pemahaman teman-teman, yang penting isinya tuh sesuai dengan apa yang dipelajari seperti itu kan. Terus kalau untuk yang garis tadi kan, misal kita buat garis bantu tadi kan pakai pensil Bang. Kalau misal kita print juga tapi garisnya samar itu masih boleh nggak Bang? Kayaknya tetap kelihatan sih kalau samar. Tapi kalau masalah garis bantu saya rasa nggak apa-apa sih teman-teman nggak menggunakan itu. Melenceng pun melenceng dikit-dikit biasanya. Tapi soalnya kalau tulisan memang saya kalau di HVS kosong naik gunung garis Bang. bantu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa benar-benar ini ya, apa ya? Karena kan kalau banyak garis bantu otomatis ini juga. Ya mungkin boleh digunakan, tapi ketika nanti kan pasti ada komen dari asisten juga. Kalau memang batas wajar nggak masalah. Kalau menurut kami seperti itu. Sama satu lagi Bang. Kalau untuk nanti ini ada laporan akhir yang kalau dulu kan kalau pas offline kan dijilid gitu Bang. Ya. Nah itu ada nggak? Masalah penjilidan saya kurang. Pak Riza, mohon maaf Pak Riza. Gimana? Terkait dengan laporan nanti sepertinya tidak perlu ini Pak ya, tidak perlu soalnya nggak usah laporan aja. Nggak usah Mas, menemuin dokumen aja itu. Iya benar. Nanti yang penting tim asisten nanti tolong nanti tim asisten nanti tolong laporan per modul, mau per modul aja ya. Jadi per modul itu nanti tolong dibuat drive yang diupload di mungkin atau di copy aja nanti kalau sempat dipindah di copy ke servernya Mas Safei ya, biar ada bukti itunya. Oh ya. Yang final akhir kan nggak usah, kan sudah per modul kan sudah ada toh, jadi nggak usah lagi, udah cukup kok. Ya. Ini mohon maaf saya matikan video ya. Iya, saya bergabung tapi ini jaringan saya lagi off. Iya. Jari lagi low ini bandwidth-nya. Ya berarti tadi cukup ini ya Bang, modul aja ya per modul. Jadi ketika teman-teman kan tiap minggu ngumpulin laporan itu udah cukup. Makasih Bang. Sama-sama. Mas, nanya Mas. Ya, monggo. Ini berarti praktikumnya
cuma nonton video ya Mas. Terus sama asistennya konsul laporan gitu ya. Terus untuk materinya ada nggak Mas modul 1 sampai 6 itu tadi Mas? Oh ya, mungkin nanti kami share aja ya modulnya di grup masing-masing. Ada Ya. modul. Ya Mas, cukup Mas. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Bang, mau tanya Bang. Gimana? Yang tadi sumber pustakanya berapa ya Bang? Maksudnya minimal maksimal. Sumber pustaka, saya rasa nggak ada ini sih, nggak ada batasan sih sebenarnya. Intinya intinya isi dari laporan teman-teman lah. Tapi seenggaknya kan buat nyari referensi, buat nyari apa ya, pengertian-pengertian kayak gitu kan perlu sumber juga. Selama itu udah lengkap nggak apa-apa. Oh iya, baik Bang. Ya. Jadi Bang nggak bisa diterima ya opsi yang untuk kata-kata tadi diketik, terus untuk yang rumus-rumus itu ditulis tangan nggak bisa ya Bang? Seperti yang Pak Diza jelaskan tadi, memang belum bisa. Karena Bang kalau misalnya alasan untuk kejujuran, apakah dengan tulis tangan ini bisa dikatakan jujur dan nggak ada peserta yang mencontoh gitu Bang? Mungkin apa ya, mengenai hal itu gimana ya bilangnya? Ditulisin orang lain juga boleh Mas. Ya sebenarnya masalah untuk ditulisin atau nulis sendiri ya nggak masalah, tapi kan sekuensinya ketika ada post test dan juga apa namanya tadi responsi itu kembali ke teman-teman lagi nanti seperti itu. Mas, mau tanya Mas. Ya. Ini yang ikut pembekalan ada presensi nggak? Oh, terkait dengan asumsi, saya rasa nggak ada. Jadi fungsi lagi, tujuan dari pembekalan ini kan biar teman-teman mengetahui gimana nanti konsep pembelajarannya, aturan-aturan dari praktikum, seperti itu. Untuk teman-teman lain mungkin bisa diberitahukan masalah isi dari pembekalan ini ya, karena memang kalau ikut pembekalan ini juga bisa juga. Mau nanya Mas. Yang apa tadi border garis tepi ada soft copy-nya nggak Mas? Bikin sendiri. Nah, terkait dengan bantu saya rasa ini ya. Nggak bisa Mas. Karena memang nggak disiapin. Kalau memang di tutorial YouTube juga banyak sebenarnya terkait teman apa ya buat garis seperti itu. Kalau memang teman-teman nggak mau ngeprint ya dibuat manual. Oh boleh ngeprint ya Mas, di garis birunya ya? Ya, tadi kan udah dijelaskan kalau memang teman-teman keberatan buat manual, teman-teman buat garis bingkai garis tepi itu di Word, habis itu teman-teman print. Kalau print di luar main mahal, makanya ada opsi buat manual seperti itu. Ya rapi sih Mas. Iya ya boleh. Kalau bengkok. Ada pertanyaan lagi? Mas, saya mau nanya Mas. Ya. Mengenai revisian itu Mas. Nah itu misal ada yang salah, kan kita direvisi itu sama asisten. Nah untuk revisian itu 1 minggu per 1 modul, apa nanti revisiannya dikumpulin untuk semua modul Mas? Jadi untuk tengah laporan kan tadi sudah jelaskan bahwa maksimal itu 6 hari setelah video diupload jadi R1. Ketika teman-teman
uploadnya hari Sabtu, memang nggak ada lagi buat revisi. Jadi kalau memang perlu revisi atau perlu untuk kira-kira bentar, kira-kira masalah rumus, jadi teman-teman mengumpulkannya sebelum hari itu kalau bisa. Kalau memang udah batas akhir ya itu nggak bisa direvisi lagi. Apalagi teman-teman nggak nyelesain laporan dan udah masuk minggu kedua, ya mau nggak mau nilai teman-teman sesuai dengan laporan yang teman-teman tulis. Oke. Masuk Mas. Bertanya. Nah, berarti tiap minggunya itu ada konsul apa? Nah, konsulnya itu apakah dijadwalkan Mas, misal hari Kamis apa hari Jumat gitu? Itu kembali lagi ke diskusi sama asisten ya sebenarnya. Berarti sebelum kita konsul itu kita harus merevisi dulu gitu ya Mas? Konsul juga kan nggak harus pas pertemuan Zoom, jadi teman bisa tanya tanya di grup. Misalnya Mas, saya mau konsul masalah ini, misalnya perhitungan kayak ini gimana ya gitu. Sebenarnya ini ada yang ini enggak. Nanti kan bisa dibalas langsung sebelum teman ngumpulin fullnya, ketika ada yang bingung di salah satu poin, nggak apa-apa teman-teman nanya yang itu aja dulu buat mastiin gitu loh. Tapi kalau memang rasa udah bener tapi perlu kira-kira ada yang kurang atau enggak, bisa dikumpul semuanya. Oh ya Mas, makasih Mas. Nggak salah. Oh ya, mungkin saya ingatkan kembali ya untuk presensi mungkin ada itu di chat ya. Nanti untuk teman-teman jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu. Sudah saya kirim di chat room ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir barangkali dari teman-teman karena waktunya juga sudah berjalan 1 jam. Saya Mas. Iya, silakan Mas Lukman. Boleh minta rekamannya Mas, karena tadi sempat sinyal saya hilang beberapa waktu, jadi mungkin ada informasi yang missing. Oke. Boleh, mungkin untuk rekamannya kita share di YouTube aja ya nanti. Oh ya, terima kasih Mas. Ya. Mungkin sudah cukup Mas Rahman? Ya, saya rasa juga nanti PPT yang saya sampaikan tadi saya share juga ke masing-masing, teman-teman bisa lihat terkait dengan proses penulisan tadi. Ya, cukup Mas Indra. Oh iya, terkait dengan informasi mulainya praktikum, saya rasa besok video udah diupload, jadi sudah mulai dilaksanakan. Besok ya Pak Riza, atau minggu depan bagaimana Pak? Halo Pak Riza. Oh, Pak Riza belum jawab. Ya terkait dengan dimulai praktikum nanti diinfokan lebih lanjut ya, tapi ada kemungkinan besok sudah mulai. Cukup Mas Indra. Ya, mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut bisa nanti disampaikan pada saat dengan asisten masing-masing ya, di grup masing-masing nanti bisa, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan pada situ. Mungkin saya ingatkan kembali untuk presensi, jangan lupa ya teman-teman untuk presensi terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian acara pembekalan praktikum hari ini. Saya perwakilan dari teman-teman asisten mengucapkan banyak terima kasih terhadap teman-teman yang sudah hadir, dan tak lupa juga mengucapkan minta maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Mungkin nanti bisa, kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan pada grup masing-masing ya, kepada asisten masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Mas. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Terima kasih Mas. Yang belum absen, tolong absen dulu ya sebelum live. Gini Mas. Semangat ya.
Makasih ya Mas.